Tak berlebihan rasanya kalau kita dengan bangga bilang Indonesia adalah negara yang cinta banget sama sepak bola. Dan kecintaan publik tanah air, terutama buat timnas, semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Gak cuma dari tim senior, perkembangan nyata itu juga datang dari tim junior hingga ke timnas putri. Yap, besarnya rasa cinta kepada sepak bola secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat. Dan itu pula yang dialami oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas putra ataupun Coach Mochi sebagai pelatih timnas putri. Yap, mereka berdua diketahui udah sangat nyaman dan cinta dengan Indonesia. Pun begitu dengan para pemain diaspora yang ibarat kata baru sebentar jadi WNI udah langsung jatuh hati. Dan itu pula yang diketahui membuat Ole Rummenigge yakin serta mantap menetapkan pilihannya. Nah, diketahui juga apa yang menjadi keyakinan Ole disinyalir juga memancing rasa penasaran lebih dari Pascal Schreich, terutama setelah melihat gimana loyalitas supporter Indonesia bahkan ketika habis diajar Jepang 4-0 di kandang sendiri. Di sisi lain, Cavendish semakin membuat nama Indonesia ramai disebut oleh pandit-pandit Jerman, yang mana itu berkaitan dengan rumor dirinya yang sedang diincar salah satu klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Terlebih, satu golnya ke gawang Dinamo Minsk mampu menjadi penentu kemenangan FC Copenhagen 1-2, sekaligus menjadikan kemenangan perdana tim tersebut di Conference League musim ini. Soal sepak bola, mungkin semua sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara yang fanatismenya luar biasa. Dan itu bertambah ketika sekarang ini prestasi timnas Indonesia pelan-pelan udah mulai menunjukkan progres maksimal. Nah, meskipun menurut Bahrain, orang-orang kita itu nyeremin, tapi fakta yang ada membuktikan jika supporter Indonesia itu ramah banget. Nggak percaya? Tanya aja deh supporter Australia, Jepang, sama Arab, 3 tim besar Asia yang udah merasakan sendiri hangatnya sambutan publik tanah air. Yap, kehangatan dan keramahan pada akhirnya, hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong begitu mencintai Indonesia. Sampai-sampai nih, ia berniat betul membuat pembinaan dengan membuka akademi sepak bola di sini. Selain itu, Coach Shin juga pernah berujar kalau semisal Indonesia berhasil lolos Piala Dunia 2026, maka ia akan menetap di Indonesia serta menjadikan negara ini sebagai rumah keduanya. Intinya, Coach Shin udah bahagia banget dan itu pula yang diketahui membuat Song Heung-min senang. Yap, bukan rahasia lagi. Kalau salah satu alasan Coach Shin ketika itu menerima tawaran PSSI untuk melatih timnas Indonesia, ya karena saran serta masukan Son. Jadi terlepas dari suka duka yang ada, Coach Shin beneran secinta itu sama Indonesia. Sementara itu ada juga Coach Mochi yang meskipun terhitung baru sebentar, namun ia tampaknya udah beneran jatuh hati sama Indonesia. Yang mana itu terlihat dari sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berusaha untuk ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Indonesia menghadapi Malaysia di ajang Piala AFF Wanita. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Coach Mochi benar-benar mendapatkan respect dari warganet. Terlebih di laga itu Garuda Putri mampu menang dengan skor 1-0 lewat gol dari Claudia. Sesuatu yang terbilang oke karena semua tahu timnas putri Indonesia dibentuk dari pemain-pemain yang sebagian besar gak berkompetisi di liga profesional. Lebih lanjut, melihat realita yang ada, tentu nggak cuma Son yang merasa happy mengetahui Coach Shin begitu dihargai di Indonesia. Begitupun Keisuke Honda, legenda timnas Jepang yang merasakan hal yang sama terkait situasi Coach Mochi, serta tentunya fanatisme luar biasa supporter timnas Indonesia saat laga versus Jepang kemarin. Bagi Honda adalah sebuah hal yang indah melihat loyalitas supporter yang tetap berdiri tegak sampai akhir meskipun timnya menderita kekalahan. Dan Honda benar-benar berharap ke depannya sepak bola Indonesia bisa benar-benar jadi lebih maju karena pada dasarnya progres itu nyata adanya.
Saya pikir Indonesia punya potensi besar soal sepak bola. Antusias masyarakat terhadap olahraga ini benar-benar luar biasa. Namun, semua yang bercita-cita menjadi pemain harus memiliki impian. Lalu, mereka harus berusaha untuk mewujudkan impian tersebut. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah soal mengejar impian dan bagaimana untuk mewujudkannya. Ucap Honda, dikutip dari Football Channel. Di sisi lain ada kabar bagus nih, di mana Kevin Dix sepertinya emang kemungkinan besar segera merapat ke Bundesliga. Yap, Kevin kembali tampil bagus ketika Copenhagen menang 1-2 atas Dynamo Minsk dalam lanjutan Conference League, yang mana di laga itu Kevin bahkan jadi penentu kemenangan lewat sepakan penalti yang ia lesahkan. Terlebih itu menjadi golnya yang ke-8 musim ini di semua kompetisi. Tentu saja dengan performa yang terbilang konsisten, Mönchengladbach semakin ngebet untuk mendatangkannya. Bahkan pandit-pandit asal Jerman juga menyebutkan Kevin sebagai Indonesian Superstar. Mutig Premiere jetzt. Es ist, glaube ich, der erste indonesische Nationalspieler, über den wir hier im Transfer-Update sprechen. Kann das sein? Ja? Ich glaube ja. Kevin Dix, Gladbach, was geht da? Ein Indonesien-Star. Das muss man klar so sagen. Einmaliger indonesischer Nationalspieler. Kevin Dix, geboren in den Niederlanden und auf der Liste von Borussia Mönchengladbach. Ein Innenverteidiger, 28 Jahre ist er jung, Vertrag läuft aus am Saisonende und hat dieses Jahr nicht nur Einsatzzeit gesammelt, sondern eben auch europäische Erfahrungen gesammelt. Mal wieder in der Conference League ist er auch ein regelmäßiger Starter. Er steht bei Borussia Mönchengladbach auf der Liste, das können wir an der Stelle sagen, neben vielen anderen Namen. Was ihn so interessant macht, ist sein Profil, seine Erfahrung und eben die Tatsache, dass er ablösefrei auf den Markt kommt. Der war im Sommer bereits ein ganz heißes Thema bei der Fohlenelf und auch eben bei Roland Wirkus, und jetzt beschäftigen sie sich wieder mit ihm. Ob es Dix ist, der im Winter kommt, weil sie suchen eben hinten einen für die Innenverteidigung, das steht allerdings noch nicht fest. Siap melihat semua yang ada, wajar jika sekarang Indonesia makin banyak disorot. Dan itu pula yang bisa jadi akan membuat para pemain grade A semakin yakin kalau progres ini beneran nyata adanya. Di mana salah satunya Pascal Struijk. Pemain Leeds United tersebut kabarnya memang akan jadi target selanjutnya setelah Ole Rummenigge. Sebenarnya ada Jairo, tapi melihat kondisi kebugaran Jairo yang masih belum kembali 100%, nama Pascal Struijk diketahui jadi lebih realistis untuk dipush. Terlebih secara kemampuan dan level, Pascal jelas nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Dan selain jadi back tengah, ia juga bisa main sebagai fullback atau bahkan gelandang bertahan dengan gaya mainnya yang keras alias 11-12 sama Justin Hubner. Ya udah, harusnya keberadaannya bisa membuat kita lebih tenang ketika menghadapi serangan. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya apa yang dilakukan oleh Coach Shin ataupun Coach Mochi emang sangat layak mendapatkan apresiasi khusus. Namun sebagaimana ucapan para pujangga, kalau tak semua yang kita lakukan akan disukai semua orang. Namun yang pasti, apa yang dilakukan oleh mereka berdua, khususnya Coach Shin, sangat berpengaruh pada sepak bola Indonesia. Di mana salah satunya orang-orang yang selama ini malas bahas timnas, jadi semangat lagi memperhatikan sepak bola Indonesia. Minimal jika belum menumbuhkan kepedulian pada sepak bola Indonesia secara keseluruhan, setidaknya gairah menonton timnas itu meletus lagi setelah sekian lama. Terutama saat kita menghadapi fase gelap yang menyedihkan itu. Walah, publik bener-bener males sumpah. Jangankan nonton, bahas aja ogah, gitu kasarannya. Dan syukur banget penyakit pecat memecat pelatih sudah sembuh dari PSSI. Yap, mempertahankan Shin Tae-yong bukan hanya bijak tapi juga tepat. Karena sangat mungkin Ajushi yang satu ini akan banyak memberikan manfaat buat sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Pokoknya sekali lagi, in STY we trust. Sarangeo Coach Shin. Dan buat Coach Mochi, arigatou gozaimasu. Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.